Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita pada malam hari ini akan melanjutkan kembali pembahasan Salatul Mukmin jilid ketiga, dan sekarang akan kita bahas hal ke-13 yang bisa memacu seseorang untuk beramal sebelum datangnya ajal. Di buku antum halaman berapa? 226. Sebelum saya lanjutkan, untuk bab di awal-awal tentang tazkiyatun nafs ini sudah hampir habis, dan untuk selanjutnya akan mulai masuk ke dalam bab-bab yang berkenaan dengan fikih untuk orang-orang yang sakit, khususnya dalam hal ini adalah salat jenazahnya. Maka kedepannya akan sangat memudahkan kalau saya punya seorang pembaca. Nah, pembaca yang biasa bacakan saya di bandara yang gak hadir, kalau dari teman-teman ada yang bisa membaca dengan intonasi yang baik, bisa datang ke saya dan bilang, Ustaz, saya siap untuk bacakan. Dan saya juga berharap berarti untuk takmir, untuk bisa menyiapkan mic yang kedua untuk pembaca agar bisa didengar oleh jamaah yang lain. Nah, sekarang yang ke-13, ma'rifatu fadl bukai min khasyatillahi ta'ala yurithul khairal katsir. Kata penulis, mengetahui keutamaan menangis karena takut kepada Allah akan melahirkan banyak kebaikan. Yang berkenaan dengan bab yang kita baca ini berarti salah satunya adalah mengetahui keutamaan menangis karena takut kepada Allah akan membangkitkan semangat seseorang dalam beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillahi ta'ala hatta ya'uda al-laban fi ad-dara wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam." Nabi SAW mengatakan, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu bisa kembali ke kantung susu ternak, dan itu tidak akan pernah terjadi. Artinya tidak akan masuk neraka selama-lamanya orang yang punya kebiasaan menangis karena takut kepada Allah. Tidak pula berkumpul debu medan jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam. Tidak berkumpul debu medan jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam. Dari hadis ini kita bisa lihat keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah ini salah satunya diterapkan manakala seseorang mengingat dosa-dosanya. Akan sangat terbantu, akan sangat lebih mudah lagi kalau seseorang mengerjakan ibadah-ibadah yang besar. Seperti seseorang menangis karena takut kepada Allah saat tawaf. Dan ini akan sangat mengherankan apabila ada orang sedang tawaf malah sibuk foto-foto. Yang harusnya dia lakukan adalah saat mengitari Ka'bah, dia mengingat dosa-dosanya. Kemudian saat wukuf di Arafah, itu tempat-tempat yang akan sangat memudahkan seseorang untuk menangis karena takut kepada Allah. Ada sebagian orang yang ketika dia masa-masa haji wukuf di Arafah, tapi pekerjaannya mulai
Dari kedatangannya di Arafah sampai akan pergi, kerjanya hanya tidur, ngobrol, makan, ketawa-ketawa. Contoh yang lain adalah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan tahun ini. Di akhir-akhir malam-malam Ramadan, orang mengerjakan sholat tahajud, apalagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk bisa i'tikaf. Terlebih lagi i'tikafnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Maka ini adalah momen-momen yang sangat berharga untuk seseorang mengingat dosa-dosanya dan bisa menangis karena takut kepada Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang senantiasa berjaga pada malam hari ketika jihad fi sabilillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah usahakan diri kita ini untuk punya rasa takut kepada Allah hingga mata kita bisa menangis. Teman-teman, saya mengajak antum semua untuk bisa mengingat-ingat berapa kali dalam seumur hidup nangis karena Allah. Ada banyak orang mudah menangis karena sinetron, menangis karena nonton film indie, menangis karena nggak punya uang, menangis karena cerai, menangis karena kehilangan pekerjaan, tapi belum pernah dia menangis ketika mengingat dosa-dosanya kepada Allah. Padahal Nabi SAW mengatakan di antara mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Diriwayatkan pula dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un." Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kalian tidak lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Attatis sama'u wa huqqalaha an ta'itta. Langit itu bergemuruh dan dia berhak untuk bergemuruh. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa malakun wadi'an jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada satu tempat seluas 4 jari yang ada di langit, melainkan di atasnya ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Wallahi la ta'lamuna ma la wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma taladzzatum bin nisa'i 'alal furush. Bahkan kalian tidak sempat untuk bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas ranjang. Wala kharajatum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah. Hingga kalian pasti akan keluar ke jalan-jalan memohon perlindungan kepada Allah. Ini kita lihat bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, law ta'lamuna ma a'lam." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui tentang bagaimana indahnya surga yang Allah berikan bagi orang yang beramal dan betapa mengerikannya neraka bagi orang yang meninggalkan amal. Apa kata Nabi? La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kita di zaman sekarang tentu sebaliknya. Kita banyak tertawa dan sedikit menangis. Kita mudah untuk tertawa ketika menonton acara-acara di TV, dan sedikit menangis manakala kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Saya ingat waktu
itu umroh tahun 2010. Waktu imam di sholat subuh, apalagi hari-hari terakhir, imamnya adalah Syekh Abdullah bin Awad al-Juhani, membaca surat Qaf di halaman yang kedua. Walaqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dibaca 2 halaman. Wow, banyak sekali orang-orang yang nangis. Karena siapa yang mengerti arti yang dibaca, apalagi dengan bacaan beliau yang suaranya lantang, simple, dan Masya Allah, orang-orang menangis. Saya nangis. Orang Ghana di sebelah saya nangis. Orang Indonesia di sebelah saya ketawa. Maksud saya ketawa setelah selesai salam. Dia melihat orang-orang ini pada nangis. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kepahaman tentang Al-Quran. Karena ini salah satu dari momen di mana seseorang akan mudah menangis karena Allah, yaitu manakala dia salat lalu dia memahami apa yang dibaca oleh imam. Saya lompat ke riwayat Abu Hurairah karena riwayat Anas nanti hampir sama dengan riwayat sebelumnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, law ta'lamuna ma a'lamu, labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian lihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya tidak ada keutamaan dari menangis karena takut kepada Allah, selain pelakunya akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan Allah, maka tentu hal itu sudah cukup. Seandainya tidak ada keutamaan menangis karena takut kepada Allah kecuali sebatas diberikan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja, maka tentu itu sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Wa dzakara minhum rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah. Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di bawah naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Maka Nabi SAW menyebutkan satu di antara 7 golongan ini, yaitu orang yang mengingat Allah ketika sedang sendiri dan kedua matanya berlinang air mata. Orang yang mengingat Allah ketika sedang sendiri dan kedua matanya berlinang dengan air mata. Tentu kalau banyak orang akan lebih mudah jamaah. Kalau lagi iktikaf, kemudian di malam hari ada imam yang didatangkan mengimami kita sholat tahajud, bacaannya bagus, bacaannya menenangkan, kemudian sini nangis, itu nangis, kita ikut nangis karena banyak orang. Tapi coba kalau sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang menangis karena takut kepadanya di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam' mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin." Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Muhammad, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata,
Ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam firman Allah, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qultu la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, maaf aku tidak punya kendaraan untuk membawa kalian. Lalu mereka kembali sedang mereka bercucuran air mata karena kesedihan, antara mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 109, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Juga dalam firman Allah di surat Maryam ayat 58, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka mari kita review dulu apa saja yang sudah kita baca di subbab yang keempat tentang cara kita membangkitkan semangat dalam beramal sebelum menghadapi ajal, sebelum datangnya hari kiamat. Dimulai dari sebab yang pertama, yaitu seringnya mengingat kematian dan bersiap-siap untuk bertemu Allah. Yang kedua adalah mengingat kuburan dan mengingat jasad-jasad yang telah hancur. Dan ini berarti kalau ada kesempatan kita untuk mengantarkan seseorang ke kuburan di hari-hari yang bukan hari kerja, kita sempat untuk mengantarkannya, maka usahakan kita ikut ke kubur. Yang ketiga adalah tidak panjang angan-angan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal-amal saleh. Yang keempat, yang juga memacu untuk beramal adalah sikap qanaah, yaitu merasa cukup dan bertawakal kepada Allah. Saya ingin stressing di sini, berapa banyak memang orang-orang yang jadi malas beramal karena kesibukannya mencari dunia. Kenapa sibuk mencari dunia? Karena kurang qanaah. Saya ingat waktu itu saya mengatakan, waktu saya bahas bab ini, ada sebagian orang yang tidak diberikan oleh Allah pintu dunia. Dia tidak dikasih kekayaan. Dia bukan orang-orang yang punya harta banyak. Kenapa? Karena Allah mengetahui kalau dia dikasih dunia, khawatirnya dia jadi malas beramal. Tapi apa yang Allah berikan untuk dirinya? Rasa qanaah, rasa cukup. Dan itu akan lebih menenangkan daripada orang-orang yang Allah berikan pintu dunia, lalu kemudian Allah jadikan mereka orang-orang yang tidak pernah merasa cukup. Jadi meskipun kaya, habis waktunya hanya untuk mencari dunia. Maka benar di poin yang keempat ini, kalau ingin punya semangat dalam beramal, salah satunya adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terlalu ngoyo mencari dunia. Yang kelima adalah banyak merenungi keadaan orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kalau kita punya keluarga, kai, nenek, bapak, mama, sedang dalam sakaratul maut, itu jangan keluar dari tempatnya. Kalau perlu kita hadir di situ, supaya kita bisa memberikan kepada diri kita sendiri motivasi untuk mau beramal sebelum datangnya kematian kita sendiri.
Kemudian yang keenam, memikirkan keadaan orang-orang zalim ketika menghadapi sakaratul maut. Yang ketujuh, merenungi ketika jenazah dipanggul di atas pundak-pundak. Yang kedelapan, mengingat fitnah kubur, yaitu pertanyaan munkar dan nakir. Yang kesembilan, mengingat kenikmatan dan siksa di dalam kubur. Yang kesepuluh, menghindari sikap berlomba-lomba mengejar dunia dan menyibukkan diri dengan dunia sehingga lalai dari ketaatan kepada Allah. Yang ke-11 adalah mencari husnul khatimah, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Yang ke-12 adalah menyadari betapa singkatnya hidup kita di dunia, seakan-akan hanya satu hari atau sebagiannya saja. Teman-teman masih ingat Sabtu kemarin pembahasan ini? Saya bilang apa? Kalau kita lagi sendirian, kita sedang dalam menunggu pesawat, sedang dalam perjalanan naik mobil atau naik motor sendirian, saya mengajak untuk kita sering-sering membayangkan masa-masa kita kecil dan sekarang kita seperti apa, dan bayangkan betapa cepatnya masa itu berlalu. Masa masih suka main kelereng, masa dimana kita masih suka bertengkar dengan teman karena main gambar, main selodor, main kasti dan seterusnya. Sekarang kita udah tua tiba-tiba. Kita bayangkan betapa cepat waktu berlalu. Lalu dengan durasi yang sama kita bayangkan ke depan. Kalau sekarang misalnya usia kita sudah 30 dan usia kita main-main itu adalah usia 8, 9, 10. Berarti telah berlalu 20 sampai 30 tahun. 20-30 tahun ini berlalu tidak terlalu disadari. Lalu dengan durasi yang sama kita hitung dari kita sekarang. Mungkin kita udah mati. Artinya cepat waktu berlalu, kematian kita ada di depan mata. Lalu di antara kita masih ada yang mau berleha-leha dan tidak mau beramal. Ini tentu sebuah kerugian. Dan yang terakhir, yang ke-13 yang baru saja kita baca adalah mengetahui keutamaan menangis karena takut kepada Allah, yang itu akan melahirkan kebaikan yang banyak. Insya Allah pada bab-bab selanjutnya kita mulai akan masuk ke dalam bab fikihnya, yaitu berkenaan dengan adab dan akhlak bagi orang yang sedang sakit, bagi orang yang menjenguk orang sakit dan seterusnya. Sebab yang kelima berkenaan dengan adab orang yang sedang sakit. Disebutkan oleh penulis di sini, adab bagi orang yang sedang sakit ada yang sifatnya wajib dan ada yang sunnah. Di antaranya adalah pertama, sabar dan mengharapkan pahala. Ini hukumnya apa kira-kira? Wajib itu apa teman-teman? Harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, berdosa. Kalau dikerjakan, berpahala. Kalau sunnah itu apa? Anjuran. Kalau dikerjakan, berpahala. Kalau ditinggalkan, maka orangnya tidak berdosa. Yang pertama adalah bersabar. Apa kira-kira hukumnya ini? Wajib. Orang yang sedang sakit harus bersabar, yaitu menahan diri dari rasa gundah dan marah, menahan lisan dari mengeluh kepada makhluk, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang menunjukkan sikap marah. Kalau ada yang bertanya kepada kita, sabar itu apa sih? Jawabannya, sabar itu menahan diri dari berucap atau berlaku yang menunjukkan rasa marah, rasa tidak suka. Misalnya memukul muka, merobek baju, menabur debu di atas kepala, menjambak rambut, berdoa dengan doa-doa jahiliyah dan sebagainya. Ya. Kalau orang zaman sekarang, ya kita beri contoh, orang sakit yang dia tidak mau sabar dengan sakitnya, misalnya nekat minum semua obat tanpa sesuai dengan apa namanya?
dosisnya dokter. Disediakan obat ya, yang banyak di situ di mejanya, diminum semua. Aku mau cepat sembuh. Iya Kai, sabar. Sini semuanya obatnya, aku minum semua. Padahal itu justru memudaratkan dirinya. Ada yang bisa kasih contoh? Apa contohnya orang kalau tidak sabar? Aduh, 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 gitu. Kalau pernah main ke rumah sakit, ya, saya pernah ada tetangga masuk rumah sakit, anaknya, karena anaknya pegang panci, ya, mamanya pergi, pancinya itu isinya minyak panas, terkelungkup ke badannya, maka badannya ini tersiram minyak panas. Waktu kita jenguk di rumah sakit RSKD, sebelah mejanya, sebelah ranjangnya itu ada bapak-bapak. Aduh, aduh, aduh. Mungkin kita yang di sebelah itu juga, ya Pak, maaf Pak, yang sakit ini bukan bapak aja kan. Kalau mau berhadu-hadu semuanya juga pengen hadu-hadu. Ya. Terus anaknya datang, Pak Ustadz, tolong bapak ini dinasihatin, hadu-hadu terus. Akhirnya saya kenalan sama bapaknya. Siapa Pak namanya? Sakit apa Pak? Aduh, gitu. Ada sesuatu di tenggorokannya yang panas gitu. Aduh. Terus saya minta coba ambil air, terus saya ruqyah. Ya, meskipun saya nggak tahu apa yang akan jadi reaksinya, pokoknya di ruqyah dulu. Terus saya bilang sama anaknya, ya, bapaknya sering-sering dikasih air ruqyah, didoain airnya. Sebaliknya mengadu kepada Allah dan merupakan perbuatan yang dianjurkan menurut ijma' atau kesepakatan para ulama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina." "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah mengatakan, tiada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula yang menimpa dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami menjelaskan yang demikian itu supaya kamu berduka cita terhadap apa yang luput, agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya petunjuk dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengatakan, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan jiwa, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Yaitu yang bila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya.
dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah mengatakan, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Allah juga mengatakan, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rasulullah SAW bersabda, as-sabru diya, sabar itu adalah cahaya. Beliau juga mengatakan, sungguh menakjubkan perihal orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal tersebut hanya terdapat pada diri orang-orang mukmin. Jika mendapatkan yang menyenangkan, maka dia bersyukur dan itu kebaikan. Jika dia dapat musibah, dia bersabar dan itu pun jadi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kalau ada hadis Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi. Apa yang Allah firmankan? Idza talaitu 'abdi bihabibataihi, apabila aku memberikan ujian kepada hambaku dengan dua yang dia cintai. Apa maksudnya? Dua matanya. Kedua matanya. Maksudnya dibutakan. Idza talaitu 'abdi bihabibataihi, jika aku memberikan ujian kepada hambaku dengan dua yang dicintainya, maksudnya adalah kedua bola matanya. Fasabara, lalu dia bersabar karena kebutaannya. Awwadtuhu minhuma al-jannata, maka aku akan mengganti keduanya dengan surga. Teman-teman pernah lihat yang anak kecil yang kayaknya itu di Kuwait ya, yang diwawancarai dalam keadaan matanya buta, ditanya oleh syekhnya, kalau kamu diberikan pilihan, kamu maukah dikembalikan matamu? Dia bilang enggak, karena dengan itu dia bisa menjaga matanya dari maksiat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un. Maka beliau SAW menjelaskan ta'un itu adalah azab Allah yang diturunkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bahkan dia menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka dari itu tidaklah seorang hamba terjebak di dalam wabah ta'un lalu dia diam dan mengharapkan pahala dengan bersabar di negerinya, serta meyakini bahwa tidak ada yang dapat menimpanya selain apa yang dituliskan oleh Allah untuknya, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti mati syahid. Beliau juga bersabda, innamas sabru 'inda sadamatil ula, sabar yang sesungguhnya itu terletak pada awal terjadi yang musibah. Teman-teman tahu ceritanya ini? Ada seorang perempuan yang kehilangan anaknya, wafat anaknya. Kemudian dia menangis di kuburan. Kemudian Rasulullah SAW yang kebetulan melalui kuburan itu menyapa dia dari belakang. Wahai ibu, sabar, sabar. Ibunya ini nggak balik ke belakang. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah yang menegur. Maka dia mengatakan, ilaika anni, pergi sana, jauh-jauh dari sini. Kalau bahasa umumnya, enyah kau dari sini. Kamu tidak merasa yang saya rasa, kata si ibu itu. Kamu tidak merasa yang saya rasa. Apa yang ibunya rasa? Sedih karena meninggal anaknya. Pertanyaannya, Nabi apa tidak pernah merasa yang dia rasa? Nabi punya anak berapa? 7. Yang meninggal lebih dulu dari Nabi berapa? Nabi punya anak 7. Yang meninggal lebih dulu daripada Nabi berapa? 6. Berarti 6 kali Nabi merasakan apa yang dia rasa. Yang laki-laki semua meninggalnya kecil-kecil. Yang meninggal yang dari kalangan anak-anaknya Nabi yang laki-laki semua meninggalnya kecil-kecil. Jadi apa yang dirasakan oleh perempuan ini sebenarnya Nabi sudah 6 kali rasa. Kalau anaknya masih kecil, Nabi 3 kali rasa. Karena 3 laki-laki. Maka Nabi SAW kemudian pergi. Lalu ada yang bilang, maaf ya bu,
Ibu nggak tahu siapa yang di belakang tadi. Itu Nabi. Kaget perempuan ini. Maka dia segera menyusul ke rumah Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau itu tadi engkau. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat yang paling bawah tadi. Kata Nabi SAW, innamas sabaru 'inda sadamatil ula. Ya. Sesungguhnya yang namanya sabar terhadap musibah itu di hentakan pertama. Bukan ya, ketika sebagian orang ditimpa musibah, pertama jingkrak-jingkrak dulu. Nangis-nangis histeris, baru setelah itu sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu, apa kata Nabi? Pada hentakan pertama. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah, rasa sakit, ditimpa gundah, sedih, gangguan, dan kesusahan, sampai-sampai duri yang mengenainya. Melainkan Allah akan hapuskan dengan itu semua dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit dan lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut, sebagaimana batang pohon menggugurkan daun-daunnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim terkena sebuah duri atau yang lebih ringan dari itu, melainkan akan dicatat baginya 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 kesalahan. Kita ketusuk duri sedikit itu akan menghapuskan derajat, apalagi yang lebih dari itu. Asalkan apa jemaah? Asal sabar. Ya. Kalau kita bayangkan sebagian orang awam ketusuk paku, apa kira-kira dia lakukan? Dan bayangkan saja kira-kira dia berucap apa? Bahasa-bahasa Balikpapan keluar. Kebun binatang mungkin. Rasulullah SAW juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memberinya musibah. Jadi kalau kita dapat musibah, maka siapa tahu itu adalah kehendak Allah untuk kita diangkat derajat, diberikan kebaikan. Ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu marfu'. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan. Inna 'idhamal jazaa' ma''idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Catat di situ, tapi bukan sengaja mencari cobaan. Bukan sengaja cari cobaan. Misalnya kalau kita pergi ke masjid, kan besarnya pahala bergantung berbanding lurus dengan jauhnya jarak. Tapi kalau dapat jarak yang dekat, jangan cari yang jauh. Kalau ada jarak yang dekat, maka jangan cari jarak yang jauh. Antum rumahnya misalnya BB, mau ke Masjid Istiqlal, maka ndak usah dulu ke Kelandasan, putar ke Jalan Minyak. Itu kejauhan. BB masuk ke mana? Gunung Guntur, Karangbugis, lewat ya, pakai motor lewat jalan baru, dekat. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu. Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling besar cobaannya? Maka beliau mengatakan, al-anbiya'u tsummal amthalu fal amthal. Para nabi dulu yang paling besar cobaannya, kemudian orang-orang yang memiliki kemuliaan, lalu orang-orang yang memiliki kemuliaan setelah mereka. Dan seseorang akan diuji berdasarkan kualitas agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan semakin berat. Tapi jika agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Ujian itu akan senantiasa terjadi pada seorang hamba hingga dia meninggalkannya, berjalan di atas permukaan bumi tanpa satu dosa. Ini
keutamaan seseorang bersabar. Ada banyak ayat dan banyak hadis tadi yang disebutkan. Maka saat kita sedang menghadapi cobaan, termasuk diantaranya adalah sakit, maka hendaklah bersabar. Dan meskipun ini adalah perkara yang tidak mudah, saya juga merasakan kalau kita lagi sakit itu kan kadang emosinya jadi meningkat. Kalau coba kita lagi sakit, di atas ranjang, lagi demam, batuk-batuk, terus kita panggil istri kita, "Ndak, datang." Iya enggak? Sudah lama dia baru datang. "Aduh, kamu ini kemana aja? Anu tadi di bawah situ ada tetangga. Coba ambilkan dulu makanan." Ya. Terus dia pergi ambil makanan. Pas balik yang dia bawa bukan makan, minum. Ya. Apa kira-kira yang kita lakukan? Itu akan semakin emosi. Nanti istri kita, ketika sudah kita bilang, "Saya tadi bilang makanan bukan minuman," dia bilang, "Sabar." Itu semakin bikin gak sabar. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Masih ada 6 menitan, kita lanjut nomor 2. Hal yang kedua yang juga hendaknya dikerjakan atau yang merupakan adab bagi orang yang sedang sakit adalah tidak minta ujian. Ini sejalan dengan yang saya tadi suruh catat, ya, bahwa pahala itu berbanding lurus dengan cobaan, tapi bukan berarti cari apa? Cari cobaan. Tadi saya beri analogi mudah. Kalau kita bisa pergi ke masjid dengan jarak yang dekat, maka jangan menyengaja untuk mencari yang jauh. Meskipun pahala yang kita dapatkan dengan pergi ke masjid itu berbanding lurus dengan jaraknya. Berdasarkan hadis dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku berseru, wahai Rasulullah, ajari aku satu hal yang dapat kumohon kepada Allah." Maka beliau mengatakan, "Mintalah keselamatan kepada Allah." Kalau dibalik berarti jangan minta apa? Jangan minta ujian, jangan minta cobaan. Jangan sampai nanti ketika kita sakit lalu kita bilang, "Ya Allah, aku tahu bahwa sakit ini menggugurkan dosa-dosa. Maka lama-lama aja nggak apa-apa ya Allah." Ini bodoh nih. Siapa yang enak sholat kalau lagi sakit? Apa enaknya baca Quran kalau lagi batuk-batuk? Apa enaknya berzikir kemudian melantun Quran dengan enak kalau tenggorokannya lagi sakit? Kan tidak enak. Maka beliau mengatakan, mintalah keselamatan. Beberapa hari kemudian aku kembali mendatangi Rasulullah dan berseru, "Wahai Rasulullah, ajari aku suatu hal yang dapat kumohon kepada Allah." Maka beliau mengatakan, "Wahai Abbas," wahai pamannya Rasul, karena Abbas ini pamannya Nabi. Apa katanya? "Mohonlah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat." Rasulullah SAW pernah bersabda di atas mimbar, "Salullaha al-afwa wal afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah." Mohonlah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Sungguh tidak ada yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang setelah keyakinan melebihi keselamatan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kita baca sama-sama. Allahumma
inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik wa jami'i sakhatik. Ini doa kalau bisa kita hafalkan. Coba sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari berubahnya kesejahteraan, dari siksaanmu yang datang tiba-tiba, dan dari semua murkamu. Ini kita disuruh oleh Nabi untuk berlindung dari hilangnya nikmat. Apa tadi salah satu nikmat yang besar? Keselamatan, kesehatan. Ya, maka tidak benar kalau ada orang ketika dia sakit lalu dia minta agar sakitnya lama-lama. Atau lagi sehat malah cari yang sakit. Pengennya sakit gitu. Antum pernah nggak waktu SD pengen pulang cepat, jadi antum colok tenggorokan antum biar baru ngomong, Bu saya sakit. Pernah? Itu namanya pengen cari penyakit. Oh lagi sehat pergi sekolah, kalau malah minta sakit. Demikian pula hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah berlindung dari qada atau ketetapan Allah yang buruk, dari kesengsaraan, dari kebahagiaan para musuh, dan dari ujian yang sangat sulit. Di sini apa katanya? Kana yata'awwadu min su'il qada wa min darki syaqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Berarti di antara doanya Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya ketetapan, dari qada yang tidak disenangi. Wa min darki syaqa, dari kesengsaraan. Wa min syamatatil a'da, dari gembiranya para musuh. Wa min jahdil bala, dari ujian yang sangat sulit. Ini diantara doanya Nabi SAW. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan dulu. Kita ulang dari awal. Dari tengah ya. Dari awal tadi sudah kita review. Ada 13 cara untuk membangkitkan semangat dalam beramal. Kemudian di poin yang kelima atau di subbab yang kelima ada adab-adab orang yang sedang sakit. Yang pertama, wajib untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari sakit yang dia rasakan. Dan yang kedua adalah jangan minta ujian. Dalam bahasa yang lain, kalau sedang sakit maka cari kesehatan, cari sebab-sebab kesembuhan, dan jangan justru minta agar sakit diperlama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.